Assalamualaikum Pak Munajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan 2024 kan hampir menjelang 2024 ini kan sudah mulai. Ini jadi pemilu Pak ya? Insya Allah yang jelas sudah disetujui oleh semua pihak. Siap. Dari RDP beberapa kali itu dari antara KPU, Bawaslu dan juga DKPP serta pemerintah dari unsur DPR juga seperti itu, dan sudah diputuskan bahwa pemilu akan disepakati dan berjalan, dan insya Allah akan segera dimulai. Siap. Berarti ini tahapannya sudah dimulai. Untuk launchingnya insya Allah akan dilakukan besok, yaitu tanggal 14 Juni 2022 ini. Besok ini Pak ya? Iya, siap. Akan segera di-launching terkait dengan tahapan-tahapan pemilu tersebut. Siap. Pak, nanti 2024 nanti apa Pak agendanya di tahun politik itu Pak? Ya, terkait pemilunya itu sudah diputuskan untuk tanggal 14 Februari. Siap. Tahun 2024 itu akan dimulai terkait dengan itu yang akan berlangsung Pilpres dan juga Pileg antara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota, dan juga DPD. Ya. Itu Pileg dan Pilpres di 14 Februari. Di 14 Februari akan dilaksanakan. Setelah itu Pak? Setelah itu untuk tahapan-tahapan selanjutnya, kalau memang sudah tidak ada mungkin dua putaran untuk Pilpres, itu akan segera diputuskan dan berlanjut untuk Pilkada di November tahun 2024 tersebut. Tanggalnya Pak? Tanggalnya itu sekitar tanggal 27 November. 27 November, iya. Pilkada, Pilgub, Pilwakot, dan Pilgub Pak ya? Iya. Siap. Terus itu kita kembali ke Pilegnya Pak. Iya. Nanti Pilegnya seperti apa Pak sistemnya? Apakah tetap suara terbanyak atau bagaimana Pak? Ya, yang kita pakai memang Senleg sistem untuk Pileg dan juga untuk di pemilu tahun 2024 nanti. Jadi nanti otomatis suara terbanyak yang akan ada atau memenangkan kontestasi tersebut. Siap. Kalau ini Pak, Pilpresnya itu bisa dikatakan 2 putaran itu bagaimana Pak kriterianya? Ya, kalau memang untuk Pilpres itu memang ada mungkin yang tidak memenuhi ataupun adanya calon-calon ataupun di dalam penyelenggaraan tersebut, sehingga tidak memenuhi suara yang terbanyak, yaitu 50+1, akhirnya terjadi 2 kali putaran karena adanya calon-calon lebih dari 2 calon tersebut. Di bawah 50+1 Pak ya? Siap. Jadi kalau itu Februari misalkan terjadi 2 kali putaran Pak, itu di bulan apa Pak? Itu ada tahapan-tahapan nanti selanjutnya sampai nanti terjadinya proses lagi, sehingga ditetapkan lagi ada proses lagi untuk kapan akan diadakan lagi untuk baik pendaftaran ulang, baik dengan mekanisme kampanye dan lain sebagainya sampai pemilihan ulang. Siap. Tapi yang jelas sebelum November Pak ya? Iya. Siap. Jadi Pileg dan Pilpres Februari dan Pilkada November gitu Pak. Iya. Siap. Pak, kita ke Ponorogo Pak. Kira-kira ini banyak yang mengasumsikan atau berpendapat bahwa di Ponorogo nanti jumlah pemilihnya sampai 1 juta. Itu kalau terjadi apa Pak yang terjadi untuk anggota legislatifnya Pak kira-kira? Ya, yang jelas kita lihat nanti tahapannya yaitu penyerahan DP4 dari pusat ke KPU, sehingga kita bisa mempelajari sehingga berapa sih penduduk yang ada di Kabupaten Ponorogo ini. Kalau memang itu di situ ada lebih dari 1 juta penduduk, itu kemungkinan akan berubah untuk kursi yang ada di Ponorogo ini. 50 Pak ya? Iya, kalau lebih dari 1 juta. Siap. Penduduk. Jiwa pilih apa penduduk Pak? Penduduk. Bukan jiwa pilih? Bukan jiwa pilih, penduduk. Kalau penduduk sudah lebih loh Pak. Itu di dalam peraturannya ya memang untuk Ponorogo itu kan masih di bawah 1 juta. Yang terakhir Pak ya? Itu iya. Siap. Terus itu kapan Pak disampaikan Pak DP4 kira-kira? DP4 disampaikan sekitar bulan Oktober.
nanti untuk pemutakhiran data pemilih. Siap. Oktober ya? Iya. Siap. Nanti di bulan Oktober akan diumumkan berapa jumlah kursi yang ada di DPRD. Iya. Siap. Terus ini Pak, untuk peserta pemilu tetap Pak ya, yang untuk pileknya nanti bagaimana Pak? Ada penambahan partai-partai baru barangkali? Kalau di otomatis nanti kan ada pendaftaran. Iya. Pendaftaran untuk calon-calon partai baru yang ada di Ponorogo ini. Ya nanti kita lihat yang jelas yang daftar berapa, yang masuk berapa. Kalau memang yang masih konsultasi ataupun komunikasi dengan kami yang sudah masuk itu, kalau di Ponorogo ada Partai Umat dan juga Partai Gelora itu yang sudah bersilaturahim. Dan nanti akan otomatis akan ada pendaftaran dan lain sebagainya untuk depannya. Siap. Berarti kemarin 14 partai itu Pak ya? Atau ada perubahan Pak yang kemarin? Ya 16 partai. 16 partai, ya. Tambahan yang 2 partai ini Pak ya. Ya. Tapi kemarin kan ada juga yang nggak lolos Pak, kayak Perindo itu kan lagi Pak. Mungkin Anda harus daftar lagi lah. Nanti kan otomatis kalau yang baru yang belum lolos di Senayan itu kan ada peraturannya bahwa nanti akan diverifikasi secara faktual. Siap. Oke, dalam waktu 2 tahun menikah ini. Iya. Siap. Otomatis ada tahapan-tahapan tertentu terkait dengan verifikasi tersebut. Siap. Jadi nanti kalau untuk partai ada kemungkinan tambah Pak ya, yang sudah mendaftar atau silaturahim Partai Gelora dan Partai Umat. Partai-partai lain belum ada Pak. Untuk yang bersilaturahim ke KPU itu masih partai tersebut yang masuk. Tapi yang jelas nanti kan otomatis dari pusatnya itu akan ada yang mendaftar dan perlu kami verifikasi itu akan disampaikan. Ada surat keputusan dari KPU pusat gitu Pak ya? Iya. Otomatis mekanisme seperti itu. Dan nanti kan kita tinggal memverifikasi. Baik itu verifikasi mungkin verifikasi administrasi ataupun verifikasi secara faktual. Siap. Pak, ini kan sudah banyak atau istilahnya pekerjaan berat menanti nih Pak ya. 1 tahun politik Pak ya. Itu kan kemarin banyak yang meninggal menurut saya Pak ya. Nanti apa Pak persiapan panjenengan sebagai operator dalam election menikah untuk menghindari hal-hal itu Pak? Kami melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Jadi dari tahapan-tahapan itu kita kalau dari awal kemarin setelah pemilihan bupati tahun 2020 itu ada mekanisme untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap bulan itu kita update terus. Dan laporan itu dari Dukcapil, dari Bawaslu, dan dari laporan masyarakat itu kami terima sehingga kami update untuk pemutakhiran data pemilih tersebut. Siap. Nah ini kan untuk petugasnya Pak. Kemarin banyak yang meninggal Pak ya. Oh iya. 700 lebih yang di seluruh Indonesia lah. Di Ponorogo juga beberapa Pak. Nanti bagaimana Pak untuk menghindari atau meminimalisir hal itu? Apalagi nanti kan di 14 Februari itu kan pileg. Daerah, provinsi, pusat, DPD dan pilpres. Ini kan memakan ini extra time. Nanti yang dipilih untuk petugas KPPS-nya bagaimana? Apakah yang muda-muda atau yang bagaimana nih Pak? Ya untuk hal tersebut itu nanti akan ada peraturan KPU yang akan mengatur hal-hal terkait dengan persiapan penyelenggara. Yang jelas untuk KPPS dan lain sebagainya. Yang memang kami lihat itu di dalam perencanaan itu mungkin dibatasi usianya, seperti itu. Jadi pembatasan usia itu memang perlu agar supaya nanti di setiap penyelenggaraan memang benar-benar masih sehat, masih fit dan bisa melaksanakan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Ada mungkin Pak aturannya untuk usia berapa? Ya itu kami yang jelas nanti mengikuti peraturan yang kelihatannya di dalam draft tersebut ada pembatasan usia di bawah 60 barangkali. Iya seperti itu. Terus ini Pak nanti Pak untuk ada tahun politik di pileg, pilpres dan pilkada. Nah nanti itu kan rawan terjadinya konflik di masyarakat Pak. Nanti bagaimana Pak KPU Ponorogo dalam menyikapi hal itu Pak? Kalau di Ponorogo memang kita harus koordinasi intens dengan stakeholder dan juga kita terus bersosialisasi baik dengan masyarakat dengan kerjasama dan lain sebagainya agar supaya memang saling memahami dan juga untuk cerdas memilih
dan lain sebagainya seperti itu. Memang kami harus benar-benar berusaha untuk meningkatkan bagaimana kualitas pemilihan, kualitas pemilu ini sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Pak, terakhir Pak, ya. Nanti untuk dana pemilu berapa Pak yang dianggarkan di KPU Ponorogo? Kalau untuk pemilu itu kita mengikuti dengan pusat. Oh, dari pusat Pak ya? Jadi semua mekanisme itu udah pelaksanaan, ya itu di pusat. Berarti yang belum pilkada berarti Pak? Iya, tidak seperti dengan pilkada. Kalau pilkada itu anggaran dari daerah. Ya. Kalau pilkada Pak nanti? Kalau belum. Pilkada kita bisa otomatis kita udah sekarang ini masih tahap-tahap proses untuk konsolidasi, ya. Siap. Konsolidasi terkait dengan anggaran, terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang adanya koordinasi baik dengan KPU provinsi dan juga di Pemkat itu kita harus segera juga untuk koordinasi hal-hal tersebut. Berarti yang perlu hanya pilkada daerah Ponorogo saja kan Pak? Iya. Kan pilgub kan tidak perlu dari provinsi sudah Pak ya? Iya. Siap. Kalau memang itu ada mekanisme sharing, dana sharing nantinya. Ya, dana sharing dari untuk pilkada itu kan karena ada kegiatan pilgub sehingga dengan tersebut bisa sharing antara provinsi dan juga kabupaten kota. Siap. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pemilu berjalan lancar Pak ya. Ya, sama-sama Mas. Siap. Terima kasih Pak Munajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.